Mengontrol gula darah. Ya, karena insulin sendiri dapat mengubah glukosa menjadi insulin. Glikogen. Insulin dapat mengubah glukosa menjadi glikogen, di mana glikogen ini akan disimpan di dalam hati dan juga otot sebagai cadangan energi. Ya, betul banget. Glikogen. Nah, kadar glukosa darah yang normal itu berapa? Kalau yang sewaktu? Gimana? Kadar 200. Ya, Kurang di dari bawah 200. 200. Kalau yang puasa di bawah? Di bawah 130. 120. Nah, kalau Kemenkes sih 126 ya. Itu kalau Kemenkes. Nah, kalau yang hipoglikemi itu berapa? Hipoglikemi di bawah 100. Di bawah 70. Hipo 70. Ya, kalau di bawah 100 sebenarnya masih nggak apa-apa. Asalkan dia kayak belum makan gitu loh. Tapi kalau udah di bawah 70 itu hipoglikemi ya, kalau menurut Kemenkes juga. Nah, oke, ini indikasi pemberian injeksi insulin itu apa aja? Yang pertama, DM tipe 1, DM tipe 2. Nah, bedanya DM tipe 1 sama DM tipe 2 itu apa? Kalau DM tipe 1 itu lebih ke nggak bisa memproduksi insulin. Apanya yang nggak bisa memproduksi? Pankreas. Iya, pankreasnya. Di sel betanya ya, soalnya kan sel beta yang memproduksi insulin. Jadi DM tipe 1 ini lebih banyak terjadi di anak-anak gitu ya. Nah, sedangkan DM tipe 2 itu lebih sering terjadi di lansia gitu. Karena pola hidup yang tidak sehat. Dan DM tipe 2 ini bisa disebut dengan resistensi insulin gitu. Jadi sel tubuh itu dia nggak sensitif terhadap insulin gitu. Terus yang ketiga ada DM gestasional. Seperti yang kalian ketahui, kalau orang lagi hamil biasanya suka ini ya, naik gula darahnya, itu namanya DM gestasional. Terus ada lagi pokoknya keadaan hiperglikemik lainnya kayak hiperglikemik hiperosmolar, terus ada ketoasidosis diabetik. Pokoknya kalian baca aja di sini ya. Terus ada juga gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Soalnya insulin ini termasuk obat yang aman untuk orang yang menderita gangguan fungsi ginjal dan juga hati dibandingkan dengan obat hiperglikemi lainnya gitu. Jadi nggak apa-apa buat dipakai sama mereka. Nah, terus habis itu apa aja yang harus diperhatiin? Nah, kita di sini si vial ini harus disimpan di lemari es ya teman-teman. Kenapa harus disimpan di lemari es? Biar obatnya nggak rusak kandungannya gitu. Terus juga selain harus disimpan di lemari es, kita juga sebelum nge-injeksi ini ke pasien, kita harus lihat tanggal kadaluarsanya. Ini masih 2025 bulan 4, berarti udah nggak bisa ya. Tapi tetap kita pakai. Kalau misal di lapangan jangan ya. Nah, terus selain cek kadaluarsanya, terus kita cek juga jenisnya. Jenisnya udah tahu ada berapa? 4. Ya, jadi yang pertama itu ada rapid, terus yang kedua itu ada short, terus habis itu ada intermediate, sama yang terakhir ada long. Nah, kalau yang rapid itu kerjanya 15 menit. Kalau yang short tuh kerjanya 30 hingga 60 menit atau 1 jam. Kalau yang intermediate itu 8 jam hingga 12 jam. Kalau yang long itu 12 jam hingga 24 jam. Nah, kalau yang short sama yang rapid itu tuh harus makan. Pasiennya harus disuruh makan setelahnya. Iya, jadi misalnya nih kalian nyuntikin ini ke pasien, terus kalau yang rapid berarti 15 menit kemudian pasien disuruh makan gitu. Kalau yang short itu bisa dikasih makan 30 menit setelahnya gitu ya. Sedangkan kalau yang intermediate sama yang long itu tuh nggak perlu langsung makan, nggak apa-apa, soalnya kan itu nggak langsung bikin drop innya ya, gula darahnya gitu. Jadi nggak langsung makan nggak apa-apa, tapi makan juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus abis itu sebelum diinjeksi insulin jangan lupa buat cek hasil laboratorium juga, apakah pasiennya itu hipoglikemi gitu ya. Terus abis itu setelah diinjeksi juga jangan lupa buat cek gejala hiperglikemi sama hipoglikemi gitu. Terus habis itu komplikasinya apa? Yang pertama itu tadi ada hipoglikemi. Hipoglikemi berarti dia itu gara-gara pasiennya nggak makan gitu ya, jadinya gula darahnya langsung drop gitu. Makanya jangan lupa pasien disuruh makan. Terus habis itu yang kedua ada lipoatrofi sama lipohipertrofi teman-teman. Nah, kedua itu terjadi gara-gara kita nyuntiknya di daerah yang sama atau nggak dirotasi gitu. Jadi kita kalau mau nyuntik harus di daerah yang berbeda-beda. Misalnya pagi ini di deltoid, terus siangnya di perut gitu ya. Pokoknya harus beda-beda
gitu. Nah, lipoatrofi itu berarti hilang lemak, kalau lipohipertrofi berarti penumpukan lemak gitu. Jadi tergantung respon tubuh masing-masing sih. Pokoknya itu terjadinya gara-gara rotasi nggak dirotasi gitu. Terus habis itu komplikasi yang selanjutnya adalah alergi sistemik sama lokal sama sepsis ya teman-teman. Jadi sepsis itu reaksi imun yang berlebihan lah. Jadi kayak alergi versi lebih ganasnya apa ya? Gitu, nanti kalian bisa cari tahu lagi. Nah, terus abis itu kita lanjut ke lokasi penyuntikannya teman-teman. Jadi di sini beda lokasi, beda juga kecepatan penyerapan si insulinnya. Nah, yang pertama itu di perut atau di abdomen. Jadi bisa di 4 kuadran. Jadi bisa di 4 kuadran, bisa di kuadran kanan atas atau kiri atas atau kiri bawah atau kanan bawah. Asalkan dia itu jaraknya 3 jari di sekitar umbilikus, gitu ya. Nah, kalau yang di abdomen sini gitu. Kalau yang di abdomen itu kecepatannya dia fast speed atau cepet gitu. Terus selanjutnya ada di deltoid atau di lengan atas. Nah, dia ini kecepatannya medium teman-teman, medium. Terus bisa juga di area scapula sini. Cuman di sini jarang ya teman-teman, saya juga agak susah. Ini juga medium. Terus habis itu bisa di paha depan atau paha samping juga bisa sebenarnya. Ini slower speed. Terus habis itu di pantat juga bisa, di pantat, terus di pantat samping. Kenapa? Yang banyak lemak. Iya, banyak lemaknya. Soalnya kita nyuntiknya ke jaringan lemak nih, gitu, di bawah jaringan. Nah, ini tuh slower speed juga teman-teman. Jadi ingatnya gini, kalau di atas itu dia medium, di sini dia cepat, di bawah dia slow gitu sih. Kenapa? Ya, kenapa beda-beda? Karena berdasarkan dengan sumber yang aku baca, katanya itu tergantung sama seberapa banyak otot itu bekerja gitu. Nih, bandingin otot perut sama otot kaki ini, paha, lebih banyak bekerja yang mana? Perut. Ini kaki kan lebih sering jalan gitu kan. Nah gitu, makanya terus juga yang di perut itu katanya peredaran darahnya lebih lancar gitu. Makanya dia lebih cepat buat menyerap si obatnya gitu ya teman-teman. Nah terus abis itu apalagi udah ya tadi daerah-daerahnya. Terus kalau biasanya kalau pasien yang di rumah itu direkomendasiinnya sih di perut, soalnya dia lebih gampang juga kan gitu. Misalkan minggu ini kita mau di kuadran kanan atas gitu. Nah misal hari pertama di sini, terus hari kedua hari pertama pagi di sini, terus siangnya dijarakin 1 jari terus di sini, terus sorenya dijarakin 1 jari terus di sini gitu ya. Jadi kayak rotasi gitu. Nah terus kita juga nggak boleh ngeinjeksiin si insulin ini di yang ada bekas luka, kayak misal kayak jaringan parut, keloid, terus yang ada tai lalatnya juga jangan ya, soalnya kan itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Nah itu nanti tai lalat ya tuh kok? Karena dia itu bakal memperlambat penyerapan gitu, jadi nggak langsung ke ini karena saya ya pokoknya kayak lebih tebal gitulah jaringannya daripada jaringan yang lain gitu. Jadi kita nyuntiknya di jaringan yang nggak ada cacat kulitnya aja gitu ya teman-teman. Terus habis itu untuk alat-alatnya, ini kan tadi ada pen insulin. Nah biasanya di dalam satu pen itu ada sekitar 250 hingga 300 unit ya. Ini satuannya unit kalau insulin. Nah 100 unit berarti berapa mili? 100 unit Berapa? 1 mili. Nah, di 1 mili sama dengan 100 unit. Kalau 2 mili 200. 3 mili 300. Ya, jadi memang unitnya sangat kecil sekali. Nah, terus tapi kalau untuk dosisnya berapa unit itu sebenarnya yang nentuin itu dokternya ya, dokter penyakit dalam gitu. Jadi kita tuh tinggal ngikutin yang diresepkan dokter aja gitu sebenarnya. Nah, terus habis itu ini kan ada insulin ya, terus di dalamnya ada dosisnya. Ini yang bening. Sebenarnya ada 2 jenis, ada yang bening, ada yang keruh gitu. Bedanya apa? Bening sama keruh, bening kayaknya transparan. lebih yang keruh itu kayaknya Maksudnya manfaatnya nggak? Bukan mungkin manfaatnya, lebih kayak- ini ya, lebih apa sih efeknya lebih lah kayak gitu. Sebenarnya aku kurang tahu ya perbedaannya apa gitu. Cuman kita lebih sering yang ini sih, yang bening. yang bening gitu. Dan oh ya tadi aku udah bilang belum ya, kita tuh sebelum diinjeksiin harus ngelihat apakah ada perubahan warna apa enggak gitu. Misalnya yang bening jadi keruh itu nggak boleh ya, tapi kalau emang yang dari awal udah keruh itu nggak apa-apa gitu, emang udah jenisnya gitu ya teman-teman.
Nah, terus abis itu alatnya tadi ini ada jarumnya. Iya. Nih, ini yang di luar yang ungu namanya protective tab. Ini kalau kita buka di dalamnya ada jarum, teman-teman. Nanti jarum ini akan tancepin di sini gitu. Dan ini yang di luar, yang bening, ini namanya penutup luar. Kalau yang dalam ada kayak ungu-ungu gini kan, Iya. ini penutup dalam gitu. Dan penutup dalam ini kita harus one hand. Kalau penutup luar nggak one hand nggak apa-apa. Mana itu? Jadi, Satu tangan. satu tangan gitu. One Jadi kalau hand. mau nutupnya Oh. satu tangan gitu ya. One. Hand gitu. Nah, terus abis itu ada alcohol swab sama perlak. Perlaknya pakai ini aja ya. Ada perlak sama bengkok gitu. Oh iya. Banyak Kerudungnya keren. Wah, jadi dua kubu gitu ya. Aku masuk kubu sini. Reza. Reza. Buat kerudung dulu. Oh. Reza keren. Nah, langsung aku contohin caranya ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama kita cuci tangan dulu. Nah, sebenarnya ini nggak wajib harus pakai sarung tangan, sebenarnya nggak wajib. Soalnya kalau mereka yang pakai insulin di rumah kan nggak mungkin nyetok Iya. sarung tangan ya teman-teman. Asalkan Untuk insulin kita untuk sarung tangan. ya, Bersih. asalkan cuci tangan kitanya. Gitu. Cuman nanti kalau kalian OC kan biasanya dari awal tuh kalian udah pakai sarung tangan ya. Itu nggak apa-apa, dari awal pakai sarung tangan aja. Iya. Nah, ini kan baru keluar dari lemari es, otomatis dingin. Itu buku juga dingin gitu. Nah, jadi kita harus menstabilkan suhunya terlebih dahulu dengan cara digulung-gulung seperti ini sekitar 10 hingga 15 kali gitu. Terus abis itu kita gini, kita kayak apa sih, naik turun kayak gini. Berapa banyak, pokoknya sampai kecampur aja substansi yang ada di dalamnya, kira-kira aja gitu. Terus kalau misalnya kira-kira udah, kita cek nih tanggal kadaluarsanya, apakah masih bisa digunakan apa enggak. Terus kita lihat jenisnya, apakah sudah sesuai. Ini kan nomor rapid ya, berarti dia jenisnya apa? Cepat, rapid ya. Nomor rapid berarti rapid. Kerjanya berapa menit? 15. 15. Nah, terus abis itu ini kan jenisnya udah sesuai. Terus abis itu kita lihat juga apakah ada perubahan warna apa enggak. Tuh, ini kan nggak ada perubahan warna. Terus abis itu yang keempat kita lihat apakah ada endapan apa enggak. Ini kan udah nggak ada ya, soalnya kita juga udah gerak-gerakin kayak gini kan, jadinya udah nggak ada endapan lagi gitu. Nah, terus abis kita cek, kita main lagi. Inspeksinya apa tadi? Ada Pertama, endapan, Tanggal perubahan warna. tanggal kadaluarsa, terus jenisnya, terus habis itu perubahan warna ada apa enggak, terus sama ada yang mengendap apa enggak, gitu ya. Nah, terus habis itu kita pasang sih jarumnya. Cara pasangnya gimana? Ini pertama-tama ini kan kayak ada gerigi buat muterinnya ya. Jadi pertama-tama caranya adalah diputer, gitu. Kalau misalnya udah kencang kayak gini, kita buka, kita tarik gitu ya. Nah, ini bukanya nggak apa sarung tape, nggak apa-apa pakai dua tangan gitu. Gimana kak tadi? Anjingnya waru-waru. Kenapa? Nggak ngeliatin. Nih, jadi cara masangnya pertama adalah diputer. Ini. Terus Nah, terus kalau mau ngebuka penutup luarnya itu ditarik Tarik aja. aja gitu ya. Nah, terus abis itu kita apain lagi? Nah, kita ini kan ceritanya masih di meja dulu ya, di meja yang di samping pasien. Nah, ini kita tutup dulu. Ini sebenarnya di tahap prainteraksi ya teman-teman, gitu. Di tahap prainteraksi. Jadi kita ngecek-ngecekin obatnya dulu gitu. Sebenarnya kita kalau misalnya mau nyiapin dosisnya ataupun primingnya di tahap prainteraksi ini nggak apa-apa. Cuma nanti takutnya kalian lebih lama soalnya kalian harus masukin si ininya 2 kali gitu. Jadi kan misal nih kalian ngeset dosisnya dari sini, kan otomatis kalian buka dulu ininya kan. Kalian buka dulu terus kalian keluarin buat priming, terus habis itu pas mau ke pasiennya harus kalian tutup lagi gitu. Terus buka lagi. Ya, terus habis itu kalian buka lagi, terus di akhir nanti kalian tutup lagi, lama jadinya kan. Iya, Gitu. iya. Jadinya Iya. kalian nyiapin dosisnya atau primingnya pas udah ke pasien aja gitu. Jadi sekalian nanti priming dosis langsung tusuk gitu, jadi nggak usah dibuka tutup lagi gitu ya. Nah, ini jadi kan tadi kita udah ngecek nih segala macamnya, terus kita udah
masang si jarumnya, terus ngebuka penutup luarnya, terus kita tutupnya dulu, terus kita ke pasien. Nah terus kalian boleh orientasi dan sebagainya gitu. Terus kalau udah kita langsung ke tahap kerjanya. Nah kita di sini baru deh kita melakukan priming. Tapi sebelum melakukan priming, biar si jarumnya ini nggak kebuka kelamaan, soalnya nggak boleh nih jarum insulin kebuka kelamaan. Jadinya kita alkohol swab terlebih dahulu si tangannya pasien. Baru ya. Unboxing. Iya. Unboxing. Pencet. Ada kak, tapi bekas. Bekas ini. Tuh mending nggak di ini nggak disiapin di box. Ternyata ada yang GDS juga. Oh. Ada yang kelasnya ya. Tidak nggak apa-apa. Nih. Terus ini kita buka ya. Kita buka. Terus kita swab ini. Set. Boleh kayak gini atau boleh Kayak mengikat penyambung. dari dalam ke luar. Luar. Gitu. Terus habis itu masukin ke bengkok. Oh iya, aku lupa. Jadi sebelum kalian alkohol swab, pas kalian datang ke pasiennya jangan lupa diperhatiin dulu. Nih, diperhatiin dulu, terus taruh ini, baru deh di alkohol swab. Gitu. Nah, terus abis itu apalagi ini sambil kita tunggu kering, kita priming. Kalian tau nggak priming itu apa? Tahu membasahi. Hah? Membasahi. Membasahi apa? Dalam jarum suntik Ya. lubangnya. Ya benar. Jadi kayak kita tuh buat ngecek si jarumnya apakah masih bisa berfungsi apa enggak dengan cara kita ngeset 1 hingga 2 ya. Jadi kita ngeluarin dulu 1 hingga 2 unit gitu ya teman-teman. Jadi kita set dulu nih, misal 1. Tahu kan caranya gimana? Lupa Jadi Putar. diputar gitu. Oh, Sampai ini menunjukkan angka 1. Oh iya, I see. Oh. Ini tuh bisa 1, bisa juga sampai banyak. Iya. Kok pakai langsung? Ya. Jarumnya nggak sih ntar yang ini apa gimana? Banyak Enggak, ini airnya tuh ya? banyak ininya, unitnya, banyak apa sih? CC. Dosisnya yang mau kita suntikin gitu ya. Ini kita keluarin 1 dulu aja ya, kita set 1. Nah terus habis itu baru kita buka si penutup luarnya. Gimana cara ngebukanya? Pokoknya kalian ngebukanya harus dari belakang gini, gak boleh dari depan. Iya, soalnya takut ketusuk, soalnya di kelompok yang sebelum itu ada 2 orang yang ketusuk. Kan takut obatnya masuk ke Iya. kalian ya Terus gimana tuh, teman-teman Pak? gitu. Obatnya Makanya kada luar sah. Iya, itu ini kadaluarsa ya, satu lagi sih nggak kadaluarsa sih. Nah, cara lepasnya adalah biar kelihatan nih. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, jadi kita ngebukanya dari belakang sini. Dari belakang, nggak dari depan gini. Iya. Terus kalian kayak gerak-gerakin ke kanan ke kiri sedikit gitu sambil didorong ke depan kayak gini. Gitu ya. Terus sampai kayak udah ngelepas sedikit, terus kita jatuhin gitu. Oh. Jadi nggak set gitu ya. Set Jadi balik lebih aman. balik. Nanti Iya, takutnya serem. ketusuk kalian. Nah, terus tadi kan udah di set dosis ya teman-teman. Tinggal dikeluarin. Dipencet nih bawahnya. Set. Nah, keluar kan? Sampai 0. Nah, terus kan ini ada bekas ininya kan, apa bulir-bulirnya. Iya. Boleh kita set. Oh boleh Set. Wih, Gitu. dipahami Itu pas banget. Full, Kak. Full aja set gitu ya. Karena kan udah di setting satu. Harus anak Iya. mana? Udah di Pokoknya setting. di ini aja sampai 0 gitu, sampai udah nggak bisa ditekan lagi, itu berarti udah sampai 0 gitu ya. Nah ini kan berarti udah diapain ini namanya? Priming. Nah terus habis itu kita set dosisnya, misalnya dosisnya 2 ya, biar nggak 200 terlalu banyak. unit. Sebenarnya sih kalau di lapangan kayaknya nggak mungkin 2 sih, ya lebih banyak dari itu. Terus habis itu ini kita set 2 ya teman-teman. Kita set 2, terus habis itu kita suntikin deh ke pasien. Ini udah kering ya. Caranya gimana? Jadi ini kita cubit, terus ini kita megangnya kayak lagi megang pensil gitu ya. Terus kita tusukin 90 derajat gitu, set gitu ya. Terus habis itu kalau ditusukin kayak gini kita lepas. Nah tangan yang satunya buat ngefiksasi, jadi tangannya sambil nempel ke tangan pasien, iya kulit pasien. Terus megang kayak gini, tangan satunya buat mencet sampai 0 gitu ya. Nah terus kalau udah 0, kalian diemin dulu 10 detik. Diemin 10 detik, abis itu baru kita lepas
gitu. Nah setelah dilepas jangan di message gue. Tapi kalau misalnya ada apa sih darah, nggak apa-apa kita kayak di twill gitu. Cuma Gitu ya. kalau nggak ada mah nggak usah. Ya, kalau nggak ada nggak usah. Nah terus habis itu ini kita tutup lagi deh. Kita tutup lagi dan pastiin kalian nutupnya itu jangan sampai bikin si jarumnya itu bengkok. Soalnya ini jarumnya gampang bengkok. Kalau bengkok kasihan, kalau pas ocek kasihan orang setelah kalian. Gitu. Iya. Pakai satu tangan. Itu jarumnya dipakai satu orang aja. Iya, buat satu orang. Gitu ya. Nih. Jadi kalian harus pastiin ininya lurus dulu, baru kalian tekan. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus ini anggapannya kita sekali pakai karena emang harusnya satu jarum itu sekali pakai, teman-teman. Tapi kalau misalnya in real life dipakai berulang-ulang asalkan Dengan orang yang sama. Gitu. Terus kalian udah tutup kayak gini, terus kalian lepas. Ini anggapannya kita sekali pakai ya. Gitu. Kita lepas, kita kalau udah nggak dipakai berarti dibuang kan? Terus habis itu kita tutup lagi. Ini kan masih ada ya, Iya. jadi bisa disimpan di lemari 5S. gitu. Lagi. Suhunya sekitar 2 derajat hingga 8 derajat. Gitu. Nah, terus ini kan udah ya teman-teman. Terus kita ambil lagi perlaknya. Terus pas terminasi bapaknya, pasiennya jangan lupa disuruh makan. Soalnya kan ini rapid ya teman-teman. Terus nanti pas dokumentasi jangan lupa, dokumentasinya kan biasa aja, tapi ada tambahan sebutin dosisnya apa, dosisnya apa, jenis obatnya apa, dosisnya apa, rutenya lewat apa, pukul berapa, gitu ya. Pokoknya Pasti ada bahas di. nggak sampai situ. Iya pasti tahu perjalanan udah Langsung keluar. ditanya, kenapa harus gini? Teman-teman Kita bisa yang ya. tanya ya juga kan yang pas apa masukin jarum Mm-mm. yang harus pakai satu tangan. One hand. Ya. Ya. Kenapa harus Nah, makan? ya. Kenapa Pasti harus kena. di framing dulu? Ini kan Ya namanya juga one hand Rawan gitu. remet di situ nggak sih? Enggak. Tapi kan wanen kan biar ini kan, biar Supaya Kalau mengetahui ditanya, apakah biasanya obatnya itu berfungsi atau tidak. itu yang priming. Iya. Kalau ditanya nggak Ini enak. itu Kecuali kalau jarumnya, nggak, jarumnya buat berfungsi apa diminta enggak? aja Kalau yang pasti. priming ya. Oh, Kayaknya Kalau yang belum wanen masukin mah- jarum tuh udah tadi dulu. Aduh, kalau wanen mah itu kayak biasa ya kan? Menghindari. Iya, menghindari kita tertusuk dan sebagainya. Oh. Kan kalau misalnya kita pakai dua tangan, Nah, itu udah tahu, tapi kalau Pas lagi dilakuin nanti mau nyuntikin tuh kita remet tetap gitu. harus ngomong Pasti. gitu nggak kayak misalkan yang benar ini gitunya tuh harus tetap diomongin Benar obat. benar ke obat. pasiennya, jadi kayak oh benar ya bu nanti ini bakalan ada obat yang dimasukin ke ibu gitu. Sebenarnya Pas mau nyuntiknya kalau kalau bahas pas itu nggak banyak ngomong nggak sih? iya berarti nggak usah yang banyak ngomong. Asal Tindakannya. tindakannya. berarti nggak usah kan Sebenarnya kalau kalian mau nyebutin juga nggak apa-apa gitu. Cuman Udah kalau- langsung aja. disemprot Nggak apa-apa, yang Tapi penting di ini. nah dia tuh langsung tahap kerja. Pas dia tahap kerja dulu dia Tanya-tanya gitu. Iya kan? Kayaknya kuncinya di framing deh. Kalau Iya, misalnya iya. udah di framing bakal langsung remedi. Itu Di framing terus alkohol nggak boleh ditekan. nggak boleh ditekan lagi Iya, boleh ditekan. yang kemarin nggak sih yang pas SD. Iya, jangan jangan lupa. Pas Ya. 10 detik pas Itu. kayak gini aja berarti. Atau pas Iya. udah pas Hah, gimana? udah ya aku nggak bisa kayak gini. Masa gue diemin dulu baru dilepas dulu ya. Ada yang mau nanya lagi sebelum aku lanjut ke GDS? GDS. Sudah. Oke. Siapa yang mau jadi protagonis aku? aku Aku pilih bebas Siapa? Ya udah aku Om Pimpalium gambreng Om Pimpalium gambreng Aku. Oh langsung disuntik beneran Pak? Iya kan gue ada. Normal itu. yang itu ini kan insulin Ya Allah. Orang ada luar. Jangan dong, nanti langsung drop. Apalagi ini yang rapid. langsung pusing Ini ya. Siapa jadinya? Aku. Ini. Oke. Nah, GDS kan. Di sini siapa yang udah pernah nyoba? Saya. belum Oh belum pernah. Enggak, maksudnya udah pernah masukin. Udah. oh udah semua Udah semua? Yang pas waktu lagi itu ya, semester yang kemarin pakai ininya? oh belum kalau Udah. belum Mas, mas. Kamu udah masuk doang. Udah. Nah, ini namanya apa? Gece. kece GC. Acara glukometer. Glukometer. Cuman bisa dipakai buat yang lain juga sebenarnya, enggak Chipnya. Ya, terus ini ada Di sini nasi Iya. memori. ini chip ya. Terus habis itu ya ini sebelum
kita apa? Sebelum kita melakukan apa tusuk menusuk ini kita masukin dulu si chipnya ke si alatnya gitu ya. Kita dulu Kak ulang. Nanti dia. Oke, nanti dulu deh, itu nanti dulu pokoknya ini glukometer, terus ini chip, terus habis itu ini ada lancet, terus habis itu Itu hijau. satu dua empat. Ini ada strip. Nah terus habis itu ini Pen. pennya. Gitu. Nah pertama-tama caranya gimana? Kita masukin si jarumnya dulu teman-teman. Jadi ini kita masukin dulu, masukin. Nah terus habis itu baru deh kita buka. Kita putar. Jangan sampai si jarumnya bengkok. Nah, terus dia bengkok. Habis itu kita tutup deh. Ini jarumnya jangan sampai kena pinggir-pinggirnya ya. Terus habis itu kita tarik. Ini bisa kita coba. Set. Berarti udah bisa ya. Kalau kayak gini. Nah kedalamannya mau berapa? Kalau pas gitu katanya justru 5 aja nggak apa-apa. Yang paling tinggi ya. Biar langsung biar langsung dapet. Bentar. Ya jadi kan Tangannya kapalan, tangan kuli. iya kalau Tembus. apalagi kalau yang kayak kuli atau gitaris gitu itu yang Yang pokoknya kapalan. ya kapalan atau yang lansia kan dia udah kayak peot gitu ya. Nah itu harus didalemin lagi. Tembus balu. Lebih dalam lagi dibandingkan dengan orang biasanya. Dia juga orang ya. Kayak kayak harus lebih dalam gitu lah ya dibandingkan dengan yang lain. Nah terus habis itu kalau ini udah ready, kita masukin si chipnya. Nih, kita masukin yang ada kodenya keluar ke arah luar. Ini kan kelihatannya kodenya. Nah terus habis itu kita kain. Biasanya otomatis. Oh, diinin dulu ya? Iya, itu mas. Ya udah, berarti ini kita taruh dulu kayak begini, nggak usah benar-benar diinin dulu, nggak usah benar-benar ditekan dulu. Tapi nanti kita tusukin tangan pasien dulu, keluar darah, baru kita ini apa tekan yang benar gitu ya. Jadi biar nggak langsung mati gitu, soalnya biasanya kalau kelamaan dia bakal mati. Nah, jangan lupa buat pakai sarung tangan. Anyar cuy. Iya baru. Kayak crispy banget ya. Seger banget. Tukel balu. Terus habis itu kita ambil swab. 5 loh, Din, 5. Sekian mil. Nggak bisa. Ya. Ada ototnya sih. Ini kamu mau di mana? Bebas. Tengah deh. Ini deh. Jarifan. Ini jadi kita kumpulin darahnya dulu. Terus kita kita tekan ini kan udah merah ya, berarti darahnya udah kumpul. Nah, iya. Kenapa harus di tangan? Kenapa mbak? Kenapa kita nusuknya harus di tangan? Tangan. Pembuluh. Karena Kapiler. ada pembuluh kapiler. Kalau nggak ada tangan pasiennya? Kaki dong, jempol Ya, kaki. di kaki bisa. Gitu. Oke, jadi kita Ada tangan. Jadinya mas. kita swab. Saru. Terus kita tunggu sampai kering dulu. Nah, ini 5 ya teman-teman. Tahu kan? Sumpah 5. Iya, nggak makan sakit kok. Oke. Jadi inget parah. Nangis sama. Kita nusuknya jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke tengah juga. Jadi kayak Tengah. di antara kedua itu ya. Gitu. Dan jangan melayang juga ininya. Jadi tempelin aja nggak apa-apa. Oh, udah kering ya. Udah Iya, samping.
Nanti ke tengah ya teman-teman. Malah ke samping. Lagi aja mbak. Pencet doang. Jangan. Pencet Sekali lagi mbak, pencet lagi. Udah dapat darahnya ini ya. Atau ke tengah sini nggak kelihatan tadi. Nih. Terus kalian tekan. Nih. Nah ini kan keluar kodenya ya, yang tadi sesuai di sini. Terus ini kan ada kayak arah darahnya ke sini gitu ya. Nah kalian masukkan lewat situ. Nah. Nah. Terus jangan lupa pasiennya dikasih miring banget, sakit gak? Enggak. Oke. Ini kalian tebak ya normal apa enggak? Waduh, 200 sih. 199. Kamu tadi makan ya? Iya. Pira? 129. Bedanya kalau udah makan. Naik gak sih? Naik.